Judul dari materi kita hari ini adalah Microsoft Word. Fungsi dari Microsoft Word sekali lagi adalah aplikasi untuk manajemen teks. Jadi kalau kalian bekerja di kantor nanti harus membuat surat, entah surat perjanjian ya, atau surat-surat keluar, surat masuk ya, sekedar informasi, pengumuman dan sebagainya. Itu saya sarankan menggunakan aplikasi ini. Kenapa? Karena aplikasi ini itu memang didesain khusus untuk manajemen teks atau tulisan. Jadi tool-tool yang ada di sana itu memang didesain khusus ya untuk mensupport setiap penggunanya dalam proses apa? Dalam proses pengetikan teks. Oke, untuk memulai Microsoft Word Anda pastinya harus menginstal dulu ya Office. Kalau sudah Anda install, seperti menjalankan PowerPoint, Anda bisa cari di Start menu ya seperti ini, atau Anda ketikkan langsung di Search, toolbar Search ya, search Start menu, kemudian Anda ketik di sini, atau lewat shortcut Cortana atau Search ini ya. Word gitu, ketikkan Word, maka akan muncul langsung Anda enter secara cepatnya seperti itu ya. Ini tampilan jendela pertama dari Microsoft Office Word 2013. Sama seperti PowerPoint, ada sebelah kiri ini adalah recent. Recent itu adalah file-file yang pernah dibuat menggunakan aplikasi Word yang ada di komputer ini. Kalau misalkan kalian butuh buka, ya Anda pengen ngedit atau nambahi atau ngurangi ketikan, itu tidak perlu mencari ke Explorer ya, bisa Anda langsung klik dari sini. Ya, kalau misalkan kita sedang posisi pengen membuat project pengetikan baru, ya file baru, maka Anda bisa menggunakan beberapa pilihan yang ada di sini. Mirip dengan PowerPoint. Kita diberikan namanya blank dokumen untuk membuat dokumen baru yang benar-benar bersih, belum ada ketikan apapun di situ, atau bisa juga Anda menggunakan template. Saya mau buka warung nih, gitu misalkan. Aduh, saya mau desain menu bagaimana untuk display misalkan di setiap meja. Di sini ada restoran brosur. Anda bisa pilih. Atau sekedar membuat kurikulum vitae. Ya, kurikulum vitae kalian mau daftar kerja, bingung membuat tampilannya seperti apa, Anda bisa pilih template tentang resume, kurikulum vitae dan seterusnya. Di sini banyak sekali template ya yang bisa Anda pilih. Kalau masih merasa kurang, Anda bisa search. Syaratnya pasti harus online. Kalau kalian tidak dalam posisi online ya tidak akan menemukan apa-apa ya dalam proses template ini, pemilihan template ini. Ya. Untuk materi kita saya akan pilih blank dokumen. Ya, blank dokumen. Jadi inilah jendela dari Microsoft Word. Jadi ada satu tampilan, kalau di PowerPoint kita sebut dengan slide, di sini kita sebut dengan dokumen. Jadi kita diberikan satu lembar dokumen awal. Kalau di PowerPoint kita diberikan satu slide awal. Terus apa yang harus saya lakukan pertama kali? Jadi ada beberapa catatan yang harus Anda ingat-ingat pada saat mengerjakan pengetikan di Microsoft Word. Terutama saat Anda menggunakan Microsoft Word 2011 ke atas. Karena beda dengan 2011 ke bawah, ya. Catatan pertama, ini saya berikan catatannya di sini juga ya. Catatan apa saja yang harus dilakukan sebelum mengetik atau membuat file di Microsoft Word.
2013. Ya, 2013. Yang pertama, karena konsepnya adalah biar kita tidak bolak-balik ya. Jadi proses editing, proses formatting ya file ini biar bisa lebih cepat, tidak bolak-balik. Ini trik. Kalau Anda mau lakukan ya dapat manfaat, tidak Anda lakukan ya tidak apa-apa. Berarti Anda menggunakan aturan sendiri. Ya. Yang pertama kita ngomong tentang ukuran kertas. Sebaiknya dipilih dulu. Jadi sebelum ngetik, kira-kira nanti hasil pengetikan ini perlu dicetak enggak? Oh perlu Pak. Sudah ada printer? Ada. Kertasnya ada. Anda harus tahu ukurannya. Kertas itu jenis ukurannya berapa? Ada versi legal atau folio, ada versi A4, ya seperti itu. Ada versi letter. Nah itu taunya di mana Pak? Nyetingnya di mana? Anda masuk ke menu namanya page layout. Nah di menu page layout ini Anda silakan masuk ke size. Nah, di sini akan muncul beberapa size. Nah, catatannya apa, Pak? Pada saat milih ini. Kadang pada saat saya klik size, itu pilihannya tidak banyak. Hanya 2 saja, bahkan kadang hanya 1. Itu sangat mengagetkan. Jadi pada saat Anda nyoba milih A4 tidak ada. Milih letter nggak ada, legal nggak ada, malah yang ada B4 sama B3. Lah itu gimana? Ngakalinya gimana? Nah, ada beberapa cara untuk ngakali. Ngakali yang pertama ya kita membuat aturan sendiri ukuran kertasnya. Walaupun sedikit ribet ya. Ribetnya di mana Pak? Nah, saya nggak ngerti panjangnya, lebarnya kertas. Misalkan A4 itu berapa? Nah, itu kan ribet ya. Maka saya harus bawa penggaris dulu, kertasnya saya ukur dulu, kemudian baru saya settingkan di sini. Tadi lewat mana? Lewat size, kemudian more paper size. Jadi kita membuat ukuran sendiri. Misalkan saya membuat ukuran di sini 15, di sini 25. Nah, ini namanya custom size. Ini ukuran kertas apa? Ya enggak ngerti. Maka yang benar Anda bawa penggaris dulu, Anda ukur kertasnya dulu, kemudian baru disettingkan di sini, tekan OK. Maka kertasnya akan dibuat ukuran seperti yang kita tentukan. Ya. Terus kenapa pilihannya kok tidak sebanyak ini? Kenapa kok tinggal 2 misalkan? Itu alasan printer. Banyak yang nggak ngerti bahwa ini harus diinstal ulang Office-nya, ini harus enggak. Itu urusan printer sebenarnya. Jadi komputer ini misalkan belum pernah dikenalkan dengan printer sama sekali. Itu kadang pilihan kertasnya tidak sebanyak ini. Ya. Jadi pilihannya tinggal 2. 2 pun itu bukan yang umum ya. B3, B4 ini kan bukan kertas ukuran umum ya. Malah yang umum kan A4, letter legal ini kan umum. Malah jadi tinggal B3 sama B4. Itu alasan utamanya adalah karena komputer ini belum pernah dikenalkan dengan printer sama sekali. Atau yang kedua ada trouble, sudah dikenalkan dengan printer tapi instalasinya trouble. Jadi printernya mungkin kecabut atau pernah mati lampu, ya instalasi printernya trouble. Itu bisa menyebabkan ukuran kertas di sini ikut trouble, hilang. Solusinya gimana? Solusinya ya Anda install lagi driver printer. Walaupun tidak ada printernya Pak, tidak masalah. Ya, jadi bisa Anda ambil solusi dengan masuk ke setting ya. Setting printer atau langsung ketikan printer ini. Printer and scanner, Anda bisa tambahkan add printer. Ya, masuk ke printer. Pastikan di sini itu Anda punya printer yang umum ya. Punya printer yang umum. Umum itu maksudnya gimana? Umum yang biasa dipakai orang untuk ngeprint gitu. Ya, contohnya Epson ya seperti itu. Kalau di sini tidak ada sama sekali, bisa berpengaruh ke Word tadi. Ya. Kemudian kalau tidak ada gimana? Ya Anda tambahkan atau Anda download
driver printer. Contohnya cari driver printer Epson L120 misalkan. Kemudian Anda instalkan ke komputer ini. Setelah diinstal, kemudian Anda restart komputernya. Setelah di restart nyala lagi, Anda cek. Ya, Anda cek apakah size di sini akan berubah atau tidak. Ukuran-ukurannya muncul atau tidak. Ya, pasti muncul. Kalau instalasinya benar pasti muncul. Nah, itu nanti kalau Anda kerja, kadang terjadi seperti itu, Anda jangan kaget ya. Jadi ukuran kertas itu menunya di mana? Menunya ada di page layout. Sebaiknya ini disetting dulu. Kenapa? Karena kita ngetik itu pasti harus tahu batas-batasnya di mana kan. Kita mulai ngetik dari mana, berhenti sampai mana kan gitu. Dengan kita tahu atau nyeting ukuran kertasnya, maka itu enak. Kedepannya kalau saya ngenter di posisi tertentu berarti ya memang saya benar ngenter di situ karena kertasnya memang butuh di enter di posisi tertentu. Tapi kalau kertasnya tidak ada setting, sudah Anda enter sudah ini kertasnya dirombak ukurannya, ketikanmu buyar, settingannya ikut buyar. Nah, untuk tugas yang saya minta kerjakan, itu nanti kertasnya Anda menggunakan versi legal. Ya, versi legal. Lah, satu catatan lagi, pada saat Anda ngomong ukuran kertas, ini adalah bagaimana ya, mengganti ya, satuan dari milimeter menjadi sentimeter. Orang Indonesia kan familiar ya dengan sentimeter, bukan milimeter. Jadi sebaiknya pada saat saya milih size ini munculnya senti gitu. Atau pada saat saya melihat penggaris di sini, ada penggaris horizontal, ada penggaris vertikal, ini pun satuannya sentimeter, jangan milimeter. Orang Indonesia nggak terbiasa dengan milimeter. Ya, apalagi meter, bingung ya. Biasanya sentimeter. Nah, itu ngerombaknya di mana? Ngerubahnya bagaimana? Nah, ini lihat menunya ada di sini. Nah, Anda klik panah kecil di toolbar paling atas. Kemudian muncul jendela seperti ini. Anda pilih more comment. More comment. Setelah muncul jendela word option, Anda masuk ke advance. Ya, advance. Anda scroll ke bawah, cari pengaturan show measurement in unit of ini. Ada ya, show measurement in unit of. Nah, ini ada pilihannya, ada inci, ada mili gitu. Kalau Anda habis install Microsoft Word, biasanya ke inci. Orang luar negeri lebih familiar inci, kita lebih familiar senti, maka dirombak ke senti. Baru Anda oke. Setelah ini Anda lakukan, maka Microsoft Word Anda akan menggunakan aturan satuan panjang itu sentimeter. Nah, itu triknya di situ atau toolnya ada di situ. Ya, itu sebaiknya Anda lakukan. Biar kedepannya kalau Anda ngetik lagi nggak usah nyeting lagi, sentimeternya akan terus. Ya tidak usah nyeting bolak-balik. Ya, paham ya? Ini tentang ukuran kertas. Kemudian ukuran kertas itu juga sambung dengan orientasi kertas. Orientasi itu bagaimana kertas ini diposisikan. Vertikal seperti ini atau horizontal. Ini kan beda ya. Kalau Anda ngetik seperti ini sudah ngetik panjang kan belum habis sisinya. Tepiannya sini kan belum habis. Nanti Anda sudah ngetik panjang, orientasinya dirombak. Maaf, ini di sini. Dirombak, kan otomatis ketikannya buyar. Nah, itu harus Anda pastikan dulu. Anda pengen membuat orientasinya vertikal atau horizontal. Istilahnya adalah portrait itu vertikal, landscape itu horizontal. Tuh. Yang kedua, orientasi kertas. Dan yang ketiga itu namanya margin. Margin adalah batas ketik kiri, atas, kanan, bawah.
Jadi jendela kerja Microsoft Word itu kanan kirinya lokasi kita boleh mengetik itu ada batasnya. Nah, batasnya ini disebut dengan margin. Kok nggak kelihatan, Pak? Ya, untuk melihat margin secara tidak langsung, Anda bisa menggunakan ruler atau penggaris. Penggaris sendiri ini bisa terlihat, bisa tidak terlihat. Bisa dimunculkan, bisa tidak dimunculkan. Settingan penggaris itu ada di menu view. Ruler. Jadi ini bisa dimatikan, tidak ada penggarisnya, bisa dimunculkan. Nah, satuan penggaris ini tadi apa? Sudah sentimeter. Nah, batas itu mana, Pak? Batas kiri itu Anda klik di tepian sini. Nah, ini batas kiri. Nah, itu batas kiri. Jadi saya ngetik tidak akan mungkin keluar dari situ. Paling kiri ya di situ. Walaupun nanti bisa dibatalkan ya. Bisa ada cara untuk ketikan itu melompat margin, itu bisa. Tapi sementara pahami dulu bahwa margin adalah batas ketik. Tidak bisa melompat keluar itu. Kalau batas atas, letakkan di sini. Ini batas atas. Batas kiri. Maaf, ini batas kanan ya, batas kanan. Kemudian bawah, ini di sini. Batas bawah. Jadi kalau saya sudah ngetik sampai situ ya otomatis melompat ke halaman 2. Saya ngetik lagi, nambahi lagi, otomatis melompat ke halaman 2. Jadi nanti kalau Anda buka tugas, tadi yang saya sampaikan ada tugas tadi, pastikan nanti posisi paling bawah ya harus berhenti di sini. Karena setelah ini Anda ngetik lagi, pasti akan melompat ke halaman 2. Otomatis, karena marginnya ada di sini. Loh, ini Pak yang paling bawah itu yang ini. Nah, nanti ada materinya sendiri. Tulisan yang berada di bawah ini itu tidak masuk ke area kerja. Jadi nanti untuk mengerjakan tugas 1 ya, tulisan yang ada di bawah ini boleh kalian abaikan dulu ya, tidak usah dikerjakan dulu. Kemudian yang paling atas pun ini, yang paling atas abaikan dulu. Karena ini belum ada materinya atau belum diberikan materinya ya. Jadi Anda mulai ngerjakan dari ketikan ini, latihan 1.2 bla bla bla. Nanti ke bawah, berarti paling bawah halaman 1 di sini. Anda enter, masuk halaman 2 pasti. Nah, itu disebut margin bawah. Itu letaknya di sini. Terus bagaimana kalau saya pengen melihat batas margin itu terus-menerus, Pak? Tidak melihatnya seperti ini, seperti ini. Saya pengen melihat batas marginnya itu terus-menerus. Lah, ini bedanya Office 2011 ke atas dan Office 2011 ke bawah. Versi Office 2011 ke atas itu menggunakan tampilan margin dinamis namanya. Sedangkan Office 2011 ke bawah, misalkan 2010, 2007 itu menggunakan batas marginnya itu statik. Maksudnya gimana? Seperti ini. Kita masuk lagi ke more comment ya, more comment. Kemudian ke advance. Nah, untuk menampilkan batas margin secara terus-menerus, Anda cari menunya di sini disebut dengan show text boundaries. Show text boundaries ini adalah batas untuk memunculkan margin, batas marginnya, penandanya itu terus-menerus. Tapi ingat, ini Office 2013. Tampilan marginnya itu sifatnya dynamic. Ya, nanti seperti apa dinamis kita oke dulu ya, kita oke. Nah, ini disebut dengan margin dinamis. Dinamisnya di mana? Dinamisnya ada untuk margin bawah. Jadi margin kirinya terlihat di sini, sama kan? Margin atasnya di sini, sama kan? Margin kanannya di sini, sama. Margin bawahnya kan di sini, tapi belum terlihat. Kenapa? Karena margin bawah itu baru akan terlihat kalau kita sudah mengisi lembaran ini dengan ketikan. Berarti seolah-olah batasnya berhenti di sini. Tapi kan ini masih bisa
tambahi ya, ke bawah terus, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah kan sampai menyentuh margin bawah nanti. Nah, menyentuh margin bawah kok tetap Anda isi, otomatis pindah ke halaman 2. Berarti margin bawahnya di mana? Ya tetap di sini. Ya tetap di sini. Hanya saja dia tidak langsung muncul. Munculnya margin bawah itu berdasarkan isi ketikan. Itu disebut dengan model dinamis, margin dinamis. Nah, ini ada keuntungan dan juga ada bagi yang terbiasa menggunakan Office lama, kadang bingung. Ya, karena apa? Ada kotak-kotak seperti ini. Ada kotak-kotak ini, kadang membuat mata itu bingung. Tapi sebenarnya ini adalah bantuan. Bantuan apa, Pak? Bantuan untuk melihat spasi baris. Ya. Jadi kalau saya melihat tampilan seperti ini, oh berarti satuan spasinya, setting spasinya itu sama. Nanti kalau ada spasi yang settingannya beda, misalkan ini sampai sini ya, atau ini aja, itu di setting beda, maka jaraknya ini, lebarnya ini akan beda. Mata kita langsung tahu, oh ini spasinya beda berarti. Jadi kotak-kotak ini itu nanti menjadi penanda spasi baris, jarak antar baris, spasi itu maksudnya gitu. Jadi kalau spasinya sama, pasti jarak-jaraknya sama. Loh ini kok lebar, Pak? Lebar karena kita tidak enter di sini. Kalau saya enter di sini kan dia akan terpisah. Ya, akan terpisah. Tapi tetap nanti dia akan membuat, kita lihat ya spasinya di mana, lihat spasi, lihat ya. Anda masuk ke home. Anda masuk ke home, di sini Anda klik. Ini menggunakan spasi berapa? Misal ini saya sorot semua itu bisa lewat kiri sini kursornya. Ya, tidak harus dari dalam, tidak harus gini, tapi bisa lewat luar ini. Dan masuk ke menu home, di sini ada spasi, line and paragraph spacing. Nah, ini untuk nyeting, ini 1 spasi. Ini 1,15, ini 1,5. Lah kan jaraknya beda-beda kan? Lebih lebar ya. Ini 2 spasi. Nah, seperti ini. Jadi dengan adanya kotak-kotak ini kita tahu, oh ini spasinya 2, oh ini spasinya 1, karena dia sudah punya penanda. Ya, dibandingkan tidak ada kotak-kotaknya. Nah ini spasi 1 gitu. Jadi kotak-kotaknya ini memberi bantuan. Kalau bagi saya ini tidak membingungkan. Tapi kalau kalian bingung, mendingan marginnya dimatikan. Solusinya hanya itu, marginnya tadi dimatikan. Ini dimatikan. Jadi kotak-kotaknya tidak terlihat. Seperti itu. Nah, pilih yang mana? Kemudian nyeting margin itu gimana, Pak? Nyeting margin. Ya, saya munculkan dulu ya. Nyeting margin itu bisa dengan prosedural, bisa dengan drag drop. Kalau prosedural, Anda masuk ke page layout, di sini ada margin. Page layout, margin, Anda setting custom margin. Nah, margin kiri berapa senti? Misalkan margin kiri 3 senti atau 4 senti, 4. Sentimeternya gimana? Nggak usah diketik, nggak apa-apa. Karena satuannya memang sudah sentimeter. Anda mau pertahankan ya enggak apa-apa. Margin bawah berapa? Margin bawah 3. Yang ini leftnya 4. Ininya 3 juga. 4, 4, 3, 3. Ada yang sentimeternya dibiarkan, ada yang sentimeternya dihapus. Enggak masalah. Dihapus semua juga enggak masalah. Karena settingannya sudah sentimeter. Kemudian Anda oke, secara otomatis perhatikan batas kirinya akan berubah. Lihat di ruler, ini 4 cm. Ya, ini 4 cm, ini 3 cm, ini 4 cm atas. Nah, ini 4 cm. Yang bawah 3 cm. Jadi, itu cara setting margin menggunakan menu margin yang ada di page layout. Cara yang lain, Anda bisa tarik dari ruler ini sambil nekan ALT.
tombol ALT-nya ditekan. Kenapa? ALT itu kalau tidak ditekan tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau Anda mau tekan itu ukuran perubahannya akan diperlihatkan. Kalau tidak ditekan seperti ini ALT-nya ya. Tidak ditekan, digeser-geser margin kanan margin kirinya langsung nyeting ini. Lepaskan di sini, berarti ini berapa senti? 4,5 misalkan. Nyeting ke sini atau diturunkan gitu. Tapi kalau saya sambil nekan ALT ditekan, Anda tarik, perhatikan. Dia akan memunculkan ukurannya. Jadi Anda bisa berhenti itu dengan yakin. Berhenti di mana? Di ukuran berapa? Ya 5, berapa misalkan. Ya ini agak repot memang untuk memastikan. Misalkan saya ingin berhenti di angka 5 dengan narik-narik seperti ini agak sulit. Walaupun sudah nekan ALT ya, tombol ALT-nya. Ini tinggal dilepaskan. Makanya ada cara yang tadi. Kalau pengen persis 5 ya pakai cara yang tadi. 5 misalkan gini. Nah, berarti left-nya 5. Ini belum ngetik ya, masih nyetingi lah. Untuk soal gimana Pak? Soal tadi. Nah, soal ini itu menggunakan marginnya adalah di sini itu 3 ya, margin kirinya itu 2,5. Ini di sini 2,5, kanan 2,5. 2,5 semua ya. Atas bawahnya 2,5. Ya. Seperti itu. 2,5 senti ya, jangan salah. Nanti masih inci, Anda setting 2,5 inci. Wah, sangat lebar sekali loh itu. 2,5 inci itu. Jadi jangan salah satuan dulu ya, jangan sampai salah. Itu margin. Jadi Anda nyeting itu dulu. Biar apa? Kalau saya ngetik, diingat-ingat. Kertasnya di setting, orientasinya dipilih, marginnya di setting. Itu saya ngetik itu nyaman karena batas-batasnya sudah saya atur dulu. Jadi kita tahu. Yang kedua, yang selanjutnya yang nomor 4, margin itu sambungannya nanti dengan apa tadi? Dengan spasi. Ya, berarti di sini setting spasi, baris dan paragraf. Menunya ada di home, kemudian di sini. Ada 1, 1,5, ya, dan seterusnya. Kalau kurang, pilihan di sini kurang, Anda pilih line spacing option. Anda bisa mendefinisikan spasi kalian sendiri di sini nantinya. Ya, berapa bisa Anda setting sendiri. Ya, tapi pilihan yang ada di sini standar itu. Paling Anda pakai ya 1, 1,15, 1,5 atau 2. Paling mentok sampai 2 ini paling. Ya. Lah, catatan spasi, baris dan paragraf di dalam Office 2013. Nah, khusus Word ya, Word. Ya. Setelah disetting atau sebelum disetting, sebelum disetting, maka before dan after harus dinetralkan. Ini catatan penting dan banyak orang menggunakan Office 2013 ke atas itu melupakan ini. Tadi kan saya cerita ya, ada 1 spasi, ada 2 spasi, 3 spasi, 1,15, 1,15 gitu. Sebenarnya 1 spasi itu bukan 1 spasi murni ternyata. Jadi 1 spasi kalau saya pilih, misalkan saya sorot semua gini ya, saya sorot semua, kemudian saya setting di sini 1 spasi atau 1,15 atau 1,5 atau yang lain, pokoknya spasi, itu sebenarnya tidak murni. Ada ketambahan sekian pixel, sekian poin, jaraknya itu tidak pas.
Tidak pas 1 spasi, tidak pas 1,5. Kenapa? Karena ada before after. Nah ini. Jadi misalkan saya ngetik di sini, ngetik berikutnya di bawahnya di sini, ngetik berikutnya di bawahnya ke sini. Itu ketambahan sekian piksel, ketambahan. Padahal saya nyeting di sini 1 spasi. Solusinya gimana? Solusinya kalau sudah ada ketikan, ketikannya disorot semua. Bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan keyboard, Ctrl A. Ctrl A. Ini kalau lupa nyeting ya. Kalau lupa nyeting before after, sudah terlanjur ngetik, maka Anda Ctrl A ketikannya. Maka tersorot semua, kemudian Anda masuk ke page layout. Disinilah setting before after. Nah, ini harus dinolkan biar netral. Lihat ya, kalau saya nolkan ini bergerak ya. Tadi berapa? 8 ya tadi ya. 8. 8 tuh jaraknya segini. Saya turunkan mendekat. Saya turunkan lagi mendekat. Ini harus 0. Before-nya 0, after-nya harus 0. Itu artinya kalau saya men-setting spasi itu tidak ketambahan atas atau bawahnya. Jadi kalau seolah-olah misalkan kalian duduk jejeran gitu ya, kursinya itu harusnya mepet-pet ini misalkan. 1 spasi itu mepet-pet gitu. Ternyata kalau before afternya belum Anda setting 0, itu ada jaraknya. Semakin besar ada jaraknya semakin besar. Contoh ini saya naikkan, lihat ya, spasinya tetap 1 nih. Kemudian before afternya saya naikkan. Contohnya bagian after. After itu maksudnya apa? After itu jarak setelah garis ini. Ini saya ngetik ya, ngetik sampai batas ini kan enter tadi. Ya, di enter. Lah, dari posisi sini di enter itu namanya after. Kalau dilihat dari atas. Kalau dilihat dari bawah sini, ini namanya before. Jadi ada di garis-garis ini batasnya, before after itu. Sudut pandangnya tinggal Anda mulai dari awal atau dari akhirnya. Kalau dari sini ini namanya after, kalau dari sini namanya before. Nah, contoh ini saya Ctrl A dan saya naikkan. Loh, ini 1 spasi loh. Tapi dia punya jarak. Berarti yang disetting apanya? After. Yang berubah yang mana? Yang ini kan? Yang ini gitu. Berubah ya. Kalau before-nya di mana? Oh, kayak gini. Berarti atasnya. Ini kalau tidak 0, berarti 1 spasi kalian tidak murni. 1,5 spasi kalian tidak murni. Ketambahan gitu. Jadi ini harus kalian ingat. Maka before dan after harus dinetralkan, diisi dengan apa? Diisi dengan angka 0. Ingat ya, angka 0, bukan auto. Karena kalau ini Anda turunkan lagi, dia akan berubah ke auto. Auto itu tidak 0. Ini harus 0. Pak, kalau belum ngetik bagaimana? Malah tambah bagus. Kalau Anda belum ngetik, sudah nyeting ini, berarti ketikan kalian akan menggunakan spasi yang benar. Ya, tidak spasi yang ketambahan atau spasi yang salah. Namanya spasi baris dan paragraf. Seperti itu. Nah, nanti untuk pengetikan tugasnya, kalian pastikan before afternya sudah 0 ya. Jadi kalau membuat spasi 1 itu jaraknya benar 1, spasi 2 benar 2 gitu. Spasi 1,5 seperti ini benar 1,5 gitu. Jadi tidak ada ketambahan-ketambahan. Sekali Anda tidak lakukan itu, nanti ujung bawahnya akan terlempar ke halaman 2. Kenapa? Karena spasinya ketambahan sedikit, akhirnya seperti nggak muat. Halamanmu seperti nggak muat. Padahal Anda saya minta untuk meniru semirip mungkin. Usahakan semirip mungkin. Misalkan berhenti di sini ya berhenti di sini. Ya, paham ya? Tuh.
Oke, jadi ini beberapa catatan yang harus Anda perhatikan sebelum Anda memulai pengetikan menggunakan Microsoft Word. Ya, jadi misalkan saya ingin mengerjakan tugas tadi ya, ini belum ada isinya, misalkan ini saya hapus lagi. Saya atur. Oh, pertama saya pilih ini legal sudah. Marginnya saya pilih 2,5 ya, 2,5 2,5 2,5 gitu kan. Jadi tidak saya pakai mouse bisa, Anda ngetik di sini tekan tab lari ke sini. Tekan tab lagi lari ke sini, tekan tab lagi lari ke sini. Baru enter. Ya. Jadi kita sudah punya itu. Kemudian pastikan, lah lihat ya. Saat ketikanya saya hapus, before afternya ini balik lagi. Ini balik lagi. Jadi balik ke settingan aslinya. Nah, ini dinolkan. Setelah dinolkan, Anda boleh ngetik. Anda boleh ngetik walaupun tidak apa? Walaupun tidak punya aturan spasi berapa, spasi berapa. Anda boleh ngetik dulu lah. Ini diketik dulu semuanya sampai bawah sini. Nanti kalau sudah, baru Anda atur, Anda format. Ya, Anda atur atau Anda format. Nah, contoh misalkan Anda mulai ngetik latihan 1. Oh ya, untuk font maaf, ini belum saya sampaikan. Font, Anda perhatikan, font di sini itu font yang punya kaki-kaki ya. Jadi dengan belajar Word, Anda juga harus belajar mengenali font-font, jenis-jenis font. Di sini Anda lihat tulisan ini beda dengan atas ya. Jenis fontnya, ini kan tidak ada kaki-kakinya. Ini ada kaki-kakinya. Nah, font yang tidak ada kaki-kakinya ini font yang tidak resmi istilahnya. Yang ini yang ada kaki-kakinya ini font resmi. Nah, font yang ada kaki-kakinya dalam pengetikan dokumen Word itu biasanya menggunakan jenis Times New Roman. Sedangkan yang tidak ada kaki-kakinya ini biasanya menggunakan font namanya Arial biasanya. Jadi nanti untuk tugas latihan 1 ini Anda perhatikan fontnya kok ada kaki-kakinya. Berarti di sini ya, tuh fontnya Anda sorot misalkan sudah ngetik ya, Anda sorot akan muncul tooltip bantuan seperti ini. Ini untuk nyeting font bisa. Ganti Times New Roman. Berapa Pak ukurannya? 12. Di dokumen-dokumen resmi, nanti kalau Anda kerja di kantor, itu biasanya menggunakan font resmi. Nah, font resmi itu kalau di Word, seringnya menggunakan Times New Roman, ukurannya adalah 12. Seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal Anda niru. Nah, jendelanya bisa kita bagi dua. Ya, bisa kita bagi dua seperti ini. Ya, yang ini bisa kita bagi dua. Wah, nembus ya, jendela saya nembus ini. Layarnya ada 2. Kalau nggak nembus enak. Ya. Langsung bisa bagi 2 jendelanya. Nah, tinggal nanti Anda mulai ngetik. Latihan 1.2. Ketik dulu aja. Jangan format apapun selain yang tadi awal tadi ya. Pengetikan biar cepat, teks sederhana. Jangan sedikit-sedikit kalian format, kembali belum selesai ngetik sudah membuat settingan apa. Nanti nggak jadi-jadi. Wis ngetik dulu aja. 1 misalkan. Ketik teks berikut ini. Nah, ini yang pinter. Ini yang pinter nanti file PDF ini di copy paste. Itu yang pinter ya. Jadi nggak mau ngetik. Padahal tugas Word ini salah satunya adalah sasarannya nanti untuk melemaskan jari. Jadi file ini kan bisa di copy paste ini. Jadi kalau Anda buka di aplikasi editor PDF apa misalkan, ini bisa di copy paste. Terus di paste di sini, tinggal di format. Wah, nggak usah ngetik. Saya nggak tahu loh ya, kalian melakukan itu. Monggo, saya monggokan. Tapi kalau saran saya, kalian
ketik kok, biar jarinya lemes. Nanti 10 jari kalian harus bisa lemes nyatu dengan mata. Jadi nanti kalau tes kerja, kalian tes kerja, bisa Microsoft Word? Bisa, Pak. ERD-nya kan lihat ke CV-mu ya. Bisa menguasai Microsoft Word. Oke, Mbak, coba buatkan saya satu lembar kertas, satu lembar surat undangan misalnya. Itu kalian ditunggui. Itu komputernya ada di sana, coba dibuatkan suratnya. Kalian akan dilihat caranya. Sering gini-gini enggak? Kalian sering ngetik itu tidak lemes jarinya. Cedak, cedok, cedak, cedok, terus sering nunduk gitu. Sambil ngelihati tulisan, ngetik sambil ngelihati jarinya gitu. Nah, itu enggak oke ya. Jadi dengan tugas Word ini diharapkan kalian mulai belajar melemaskan jari. Nah, untuk ngerjakan ini biar cepat, poinnya Anda ketik dulu. Nomor 2, walaupun ini perintah ya. Simpan teks ke bla 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 bla. Enter. Tambahkan satu paragraf ya, baru sebagai berikut. Kan. Nomor 4 itu tutup file Anda, lanjutkan ke soal nomor 5 di halaman berikut. Anda seru, misalnya gini. Nah, baru kalian enter di sini. Tekan backspace. Ya, jadi Anda nanti bisa ngisi di sela-selanya. Ini Anda enter, banyakan. Nah, Anda enter. Seperti ini. Jadi nanti sela-selanya kalian isi dengan poin-poin ketikannya. Ya, ini saya pengen lihat dulu soal 1 ini kalian merasa kesulitan atau tidak ngerjakan. Dan ini sering menjegal kakak-kakak angkatan kalian ya, materi Word ini. Jadi diremehkan, alah Word aja kok. Ya, pas ujian itu ngerjakan file seperti ini dan harus mirip. Harus mirip. Jadi tidak sekedar ngetik, harus mirip. Waktunya pendek. Jadi kalau kalian tidak belajar dari awal membuat ketikan yang cepat, ngetiknya cepat, formatnya benar, maka akan kesulitan. Nah, kira-kira seperti inilah teori dasarnya dulu ya. Besok kita tambahi teori-teori yang lain untuk bagaimana membuat tebal dan seterusnya. Menunya sudah tersedia di sini. Ada bold, ada italic, ada underline. Ya, saya yakin anak zaman sekarang tidak benar-benar nggak ngerti ya. Jadi mungkin sebagian dari kalian sudah pernah dapat atau ngerti lah tentang pengetikan, walaupun tidak, karena saya dapat report dari siapa, dari Bu Ririn, Anda sudah diminta membuat apa ya, dan beliau memang menyampaikan materi Word belum disampaikan ke anak KE 11 ya Pak, belum Bu. Kenapa? Ketikannya amburadul katanya. Ya wis, enggak apa-apa. Tapi minimal kalian punya pengalaman membuat dokumen Word ya. Minimal menebalkan, memiringkan dan seterusnya wis ngerti. Tinggal saya nambahi bagian-bagian yang tidak atau belum pernah diberitahu atau diajarkan ke kalian. Trik-triknya gitu. Ya, oke. Kira-kira itu dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum materinya saya tutup? Monggo, siapa yang mau bertanya silakan. Mas Yoga mau bertanya? Oh, ya, Naila silakan, Dok. Silakan. Saya mau tanya tugas yang Photoshop yang cover itu belinya itu Pak warnanya putih atau file. Jadi, oke, saya jawab ya. Saya jawab. Sebenarnya ingat sekali lagi kata kuncinya Photoshop itu adalah materi pengayaan. Tugas Photoshop nanti akan saya nilai tetap ya. Tapi itu sifatnya
kondisional. Jadi ada yang mungkin laptopnya tidak bisa menjalankan Photoshop, ada loh, karena memorinya butuh besar. Gitu. Nah, untuk tugas pembuatan cover video itu, ya nanti cara menilainya gimana? Cara menilainya ya Anda sambungkan ke videonya lagi. Ya, jadi Anda gunakan sebagai cover video, Anda buat videonya lagi tapi yang sudah ada covernya. Seperti itu. Tapi cover itu buatan kalian sendiri. Wes cobaan nanti belajar membuat konten di YouTube. Yang paling simpel, Anda punya lagu-lagu mungkin di laptopnya ada lagu-lagu kenangan. Ya, Anda buat beberapa lagu jadi playlist. Kemudian Anda coba upload ke YouTube. Kalau diterima, artinya tidak diblokir karena hak paten dan sebagainya, ya wes di-upload aja. Kalau tidak, misalkan kalian mau putar lagi, itu kalian punya tampilan buatanmu sendiri gitu. Asik kan? Ya. Jadi kalian punya playlist yang awalnya MP3 biasa gitu, sekarang jadi MP4. Ya, ada tampilannya. Nah, ukurannya jadi besar, Pak. Ya itu resiko ya. Kalau kalian membuat playlist modelnya MP4 ya ukurannya pasti naik. Tapi kan naiknya itu juga seimbang ya. Dengan apa? Dengan jumlah lagu yang kalian isikan di situ. Lagu MP3 satu kalau banyak ya besar juga gitu. Ya playlist satu tapi isi lagunya langsung 10 lagu, langsung 20 lagu itu kan juga space-nya pasti juga besar. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Pak, laptop saya kalau ngerender video yang apa namanya playlist itu lama Pak. Ya, memori laptop saya kecil. Ya, ojo buat yang banyak-banyak playlistnya. 2 jam ya. Itu enggak terlalu besar. Kalian tambahi cover apa namanya yang sudah Anda buat. Nanti kalau video lagu satu tulisan yang mana yang ditandai, judul mana yang ditandai. Nanti lagu yang kedua tampilan covernya akan berubah. Gimana berubahnya? Di posisi judulnya. Mungkin warnanya antara merah dan kuning. Yang sedang play itu yang warna kuning misalkan. Seperti itulah gampang. Oke, ada lagi yang? Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ya? Tidak ada? Kalau tidak ada. Cinta mau bertanya, Dok? Gimana? Suaranya presentasinya PPT. Oke, PPT. Yang saya minta sekarang dikumpulkan itu filenya ya, filenya. Seperti pertanyaan Rian tadi, kalau ukuran filenya besar, kamu zip dulu atau kamu rar dulu. Kenapa besar? Saya sampaikan tadi bisa jadi PowerPoint-nya itu Anda tambahi media. Medianya bisa video atau lagu, itu ukuran filenya jadi besar. Dan video atau lagunya itu harus kamu sertakan. Tidak boleh kamu tinggal di laptop yang dikirimkan PPT-nya saja. Nanti pada saat saya jalankan PPT-nya tidak akan keluar apa-apa. Videonya tidak akan bisa jalan. Nah, pada saat itu terjadi, cara mengirimkan ke saya, kalian rar dulu semuanya atau zip dulu semuanya. Kemudian kalian taruh di Google Drive pribadi, Google Drive kalian. Ambil linknya itu yang dikumpulkan. Terus presentasinya gimana Pak? Presentasinya besok kalau sudah bisa offline. Ya, bisa offline nanti saya akan minta satu-satu untuk presentasi materi ini, hasil PPT yang sudah kalian kumpulkan. Seperti itu. Betul. Ya. Wes cobaan wes. Kamu buat PPT ada lagunya, ada videonya misalkan. Terus kamu pindah komputer lain ya atau laptop lain, video atau lagunya nggak usah kamu bawa. PPT-nya saja.
Nanti pada saat sampai di posisi harusnya nyetel video, videomu nggak ketemu, hilang. Nah itu harus dibawa, filenya harus dibawa, disertakan. Ya, oke Cinta? Ya, oke. Saya akhiri dulu ya. Untuk materi hari ini dicoba dulu ya Word-nya. Semoga tidak ada kesulitan dan Anda punya pengalaman baru dengan aplikasi ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.